Bali pada umumnya atau Kedung Agung namanya sih kalau sekarang, yang medianya dari kain semua, kain. Om Swastiastu, umat Hindu Sedharma. Bertemu lagi bersama saya, Anaparta, di Bali Spirit Cinematic YouTube channel. Di episode kali ini, saya berada di daerah seni, yaitu di Desa Singapadu, Kabupaten Gianyar. Tepatnya di Banjarabasan, pengrajin tedung lukis Bali Dadi bersama Pak Wayan Lame. Om Swastiastu, Pak Yan. Om Swastiastu. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Terima kasih atas waktunya, Pak Yan. Pak Yan, saya ingin bertanya sedikit tentang kerajinan seni yang Pak Yan geluti sebagai pengrajin tedung lukis yang sudah dikenal lah di masyarakat Singapadu, yaitu tedung lukis Bali Dadi. Bisa Pak Yan jelaskan gimana awal mulanya Pak Yan menggeluti kesenian pembuatan tedung lukis ini? Miring, Pak Yan. Ya, sebelum saya jawab, alangkah baiknya Bapak saya kenalkan dulu dengan radio kesayangan nenek moyang saya ini. Untuk mendengarkan lagu Bali ya, atau Gender Bali. Biar suasana lebih ceria. Lebih ceria. Oke, kita dengarkan. Play dulu, Pak ya. Bagaimana Pak Dek musiknya? Tuh, ini baru benar-benar musik yang sangat damai, mendamaikan hati, yaitu mantap. Ini nenek moyang saya punya nih. Memang khusus diciptakan untuk disetel buat merelaksasikan pikiran, ya. Apalagi pas suasana lagi pembikinan lukis tedung ini ya. Jadi inspirasi itu datang dari musik gender ya. Mantap, Pak ya. Oke, Pak Yan, sekarang saya mau lanjut dulu ini. Kembali lagi, bagaimana sih cerita awal Pak Yan Lame sebagai pengrajin tedung lukis Bali Dadi ini, Pak Yan? Bisa Pak Yan jelaskan? Silakan. Ya, terima kasih dulu atas kedatangannya tim dari Bali Spirit Cinematic. Terima kasih kembali, Pak Yan. Sudah mau berkunjung ke tempat kami. Ya, tempat yang sempit, namun bisa kami ceritakan sedikit tentang bagaimana proses awalnya kami melakukan atau memulai pengrajin kesenian pengrajin ini ya. Kebetulan saya sebenarnya seniman tari. Nah, saya dulu atau sekarang masih aktif juga menari di salah satu sanggar di Ubud. Oh, Pak Yan punya sanggar juga ya? Di Ubud. Nah, kebetulan properti sanggar di Ubud itu adalah payung. Jadi properti tarinya namanya tari Satya Brasto. Itu untuk tari Satya Brasto itu biasanya memakai tedung, Pak? Ya, memakai tedung. Kebetulan saya jadi penarinya. Nah, ketika tedung itu rusak, jadi setiap bulan ganti terus beli lagi, baru lagi. Nah, kita berpikiran bagaimana caranya tedung ini bisa dipakai terus dan tahan lama. Akhirnya saya bongkar sendiri. Atas persetujuan dari ketua sanggar saya bongkar sendiri, terus saya rakit-rakit sendiri, dan akhirnya sampai sekarang tidak pernah rusak lagi. Hanya ya sedikit-sedikit servis gitu. Nah, dari sanalah saya tahu tentang bagaimana rangka bambu ataupun pola-pola dari tedung itu sendiri atau payung itu sendiri. Di awal mulanya dari Pak Yan menekuni seni penari ya di suatu sanggar. Itu tahun berapa Pak Yan memulai dari seni tari itu, Pak Yan, yang di sanggar itu? Ya, kalau dari seni tari udah SD dulu, dari masih kecil, karena di lingkungan kita di Singapadu itu semuanya ke seni atau seni tabuh, seni tari. Dan di lingkungan di sini pun semua orang-orang berkecimpung dalam kesenian. Nah, kalau di Ubud itu kita sudah lama sih, udah tahun 99-an udah jalan di sana. Namun lumayan lama Pak.
saya mengenal Tedung ini waktu memperbaiki di Ubud itu sekitar 5 tahun yang lalu. Oh, di Sanggar tempat Pak Yan menari itu ya, sekitar 5 tahun yang lalu ya. Karena sering sekali rusak, jadi saya perbaiki sendiri. Nah, akhirnya tahu tentang, oh ternyata payung ini strukturnya begini, jadi kelemahannya di sini, cara rakitnya di sini. Ya. Nah, menarik sekali Pak Yan. Dari terinspirasi dari Pak Yan sebagai penari yang kebanyakan memakai Tedung karena itu rusak. Pak Yan gimana sih caranya biar pas pergantiannya tidak mengeluarkan biaya gitu Ya, kan? betul. Akhirnya membongkar, tahu sekarang sampai 5 tahun berjalan Pak Yan. Iya. Sangat menarik sekali. Oke Pak Yan. Pada saat saya kesini kan banyak saya lihat motif-motif Tedung Pak Yan itu. Ada yang 3 tumpuk, ada yang 1 kan, ada yang lukis, apalagi yang jarit itu. Motif apa saja sih yang Pak Yan sudah bikin selama ini biar pemirsa Bali Spirit Cinematic YouTube channel tahu dan menginspirasi dari seorang seni Pak Yan Lame ini? Silakan Pak Yan. Ya, terima kasih. Nah, jadi masalah motif, sebenarnya motif yang saya geluti hanya motif klasik. Motif klasik ya, zaman dulu. Zaman dulu, karena terus terang saja saya terinspirasi dari media-media di media sosial khususnya tentang sejarah Bali kuno ataupun zaman-zaman kerajaan itu Pak ya? Yang menggunakan payung-payung yang klasik. Nah, itu biasanya kan nggak ada warnanya Pak Yan. Itu terus untuk menginspirasi kok bisa tahu ini harus pakai warna ini, warna gimana biasanya Pak Yan itu? Nah, itu dah. Ketika saya sudah menemukan formasi yang tepat untuk Tedungnya ini yang klasik ini, mulailah saya berkreativitas, mencoba-coba memasukkan unsur-unsur seni tradisi. Yang saya masukkan adalah unsur tradisi kamasan. Ya, lukisan kamasan. Oh, lukisan kamasan ya. Yang pertama ya hanya hitam putih dulu. Hitam putih. Habis itu masukkan warna primer, merah, hitam, hijau, merah, hitam, putih. biru, putih. Nah, kita kombinasikan untuk bagaimana pola desainnya menyesuaikan dengan bentuk payung dan menyesuaikan dengan tradisi yang ada. Saya kan tadi lihat dari Tedung lukis ini ada yang warnanya, untuk benangnya ini kan ada yang merah, putih atau hitam. Kayak benang tridatu itu memang ada gininya Pak Yan, filosofinya Pak Yan, atau gimana nih Pak? Kebetulan itu sebenarnya request para pembeli, karena mungkin di tempat yang beli ini mungkin ada tridatu, mungkin karena pelinggihnya mungkin atau tempat sucinya menggunakan warna merah. Saya kasih warna merah. Berarti tergantung daripada pembeli ya. Menarik sekali Pak Yan. Oke Sobat BC, sangat menarik sekali Pak Yan. Saya punya pertanyaan sangat menarik sekali Pak Yan. Bisa diceritakan nggak awal mulanya kisah cerita daripada Tedung ini Pak Yan? Gimana sih awal mulanya itu bisa ada Tedung gitu Pak Yan? Nah, untuk sejarahnya mungkin saya tidak begitu tahu, namun dari segi filosofi ya, Tedung itu adalah peneduh istilahnya. Tadi payung atau Tedung, peneduh, artinya menghalangi sinar matahari supaya orang yang di bawah payung itu menjadi sejuk atau rileks atau aman lah istilahnya. Jadi peneduh itu artinya melindungi gitu. Sebagai pelindung. Oke Pak Yan, bisa Pak Yan menjelaskan proses pembuatan Tedung itu dari awal sampai akhir? Ya, terima kasih. Nanti saya akan tunjukkan dari awal pembuatan payung ini sendiri. Mungkin kita akan berpindah lokasi. Silakan. Oke Sobat BC, sebentar lagi Pak Yan Lame akan menjelaskan proses pembuatan Tedung itu dari awal sampai akhir, sampai terbentuknya Tedung itu yang sempurna dan bagus dan indah. Oke, untuk para Sobat BC jangan kemana-mana, tetap di acara Bali Spirit Cinematic YouTube channel dalam acara Support Bisnis Lokal.
Pak Yan, kembali saya akan bertanya proses awal dari pembuatan tedung ini bagaimana Pak Yan? Bisa dijelaskan Sobat Bisi Pak Yan? Silakan. Ya, kalau dilihat dari proses, pertama kita memilih bambu dulu untuk rangkanya. Pemilihan bambu. Ya. Nah, pada khususnya kalau dari style klasik kita hanya menggunakan bambu yang berbentuk sederhana atau berbentuk lurus. Ya, kalau umumnya di Bali kan lengkung, namun kalau klasiknya itu sederhana atau lurus. Setelah pemilihan rangka, mulai membentuk atau merakit rangka menjadi sebuah rangka jadi dan siap untuk dirakit. Itu ada ukurannya Pak Yan, misalkan untuk pembuatan itu ada jangkanya, misalkan Itu ada gininya, ada istilah Balinya malnya, ada sikutnya. Sikutnya Pak Yan. Jadi jari-jari dengan penyangga atau siku-sikunya itu harus pas. Harus pas ya. Nah, dari kalau payung klasik itu bedanya dia nutupnya rapat. Kalau yang model, yang payung yang lumrah itu nutupnya tidak begitu rapat. Nah, jadi ketika sudah jadi rangka, kita akan menyusun benang pinggirannya dulu. Benang pinggirannya dirangkai dan dirangkai. Ketika sudah melingkar rangkaian ini, baru ditutup dengan kain. Dengan kain. Itu untuk kainnya itu sebelum dipasang di jangka itu dijahit dulu gimana Pak? Kalau style klasik? Ya, style klasik dulu ya. Tidak dijahit. Tidak dijahit dulu. Nah, kalau style klasik tidak dijahit, begitu ditutup dengan kain, terus dilem. Oh, dilem dulu Pak Yan ya. Lemnya pakai lem putih itu. Lem putih ya. Nah, habis itu dilem, habis itu dijepit. Dijepit biar nggak bergerak Pak Yan ya. Tidak bergerak dengan bambunya. Habis itu dibalik
disesuaikan ukuran kainnya dengan rangkanya. Habis itu lalu dipotong-potong sehingga mudah untuk dilem kembali. Untuk merapatkan atau merapikan setiap pinggiran pinggiran dari payung itu. Nah, setelah itu baru proses pengelukisan. Jadi ketiganya proses pelukisan berarti Pak Yan ya. Jadi ada dua proses sebenarnya, lukis boleh dulu. Ya. Dipasang kain dulu, habis itu dilukis boleh juga. Pak Yan, saya mau bertanya nih, untuk proses pelukisan tedung itu yang di kain itu memakai tinta apa nih Pak Yan? Nah, kalau lukisnya pakai kanvas ya. Itu biasanya pakai tinta akrilik. Ya, kalau banyak di pasaran akrilik. Terus untuk yang tedung yang udah dicat. Nah, kalau tedung yang waterproof artinya anti air dia. Jadi ketika payung itu sudah tutup dengan kain, lalu dicat, catnya cat minyak, entah itu merek apa boleh. Ya. Yang penting melarutnya minyak, dan minyak bensin, minyak thinner. Nah, habis itu baru
dilukisnya pakai media cat juga, cat minyak. Di atasnya itu Ya, Pak Yan. atasnya. Itu menunggu kering juga dulu Pak Yan. Ya, betul. Menunggu kering baru kita ngecat untuk ukirannya. Ya, jadi cat dasar dulu, habis cat dasar, cat pola, habis cat pola, cat guntur atau cat nyawi istilahnya. Banyak juga ya prosesnya, proses daripada pengecatan untuk pembuatan tedung. Ya. Nah, biar sobat basic tahu Pak Yan, untuk lukisan itu bisa kita mengorder, misalkan pembeli saya, oh Pak Yan saya mau pengen motif seperti ini atau motif seperti, bisa Pak Yan? Bisa sebenarnya, mau ada. Biasanya teman-teman requestnya motif wayang. Oh ya, saya lihat juga gitu kan ya. Motif kamasa, motif bunga, motif burung, tapi harus ada media yang luas. Media yang luas Ya, misalnya di atasnya. Kalau di bawahnya mungkin yang kecil-kecil. Kecil-kecil. Berarti untuk proses pengecatan itu untuk motif itu yang paling sering di di order oleh pembeli tedung itu yang motif gimana Pak ya biasanya? Kalau motif klasik ya motif bun. Motif bun-bun itu ya. bun-bun. Yang saya lihat di belakang ini Pak Yan ya. Ya. Oh, ya. Nah, untuk Pak Yan, untuk proses tedung dari Bali Dadi misalnya Pak Yan ya, Ya. sudah kemana aja nih Pak Yan? Misalkan ya apa kayak homemade, ini kan homemade Pak Yan ya, hanya dijual di daerah Gianyar, Singapadu, atau udah keluar daerah atau keluar dari Bali itu go internasional, gimana Pak Yan? Bisa dijelaskan Pak Yan? Kalau produksi kami beberapa sih cenderungnya konsumennya kebanyakan orang Puri atau Orang Puri Pak Yan. Puri atau di Griyo mungkin. Nah, kemarin ada yang Kalau hotel, villa itu gimana Pak Yan? hotel ada beberapa, tapi yang ukurannya besar-besar. Ukurannya besar-besar Pak Yan. Ya, kalau untuk di acara manusia yadnya, kebetulan kemarin banyak order, jadi untuk istilahnya kayak payung kertas. Gitu. Waktu untuk di upacara manusianya itu kebanyakan payung tedung yang diorder tuh tedung pakai kertas tuh ya. Bahan kertas. Bahan kertas, oh, bukan kain kampas tuh ya. Ya. Oke Pak Yan, untuk proses pemesanan dari tedung ini kan sekarang ada via sosial media, ada Instagram, ada Facebook, ada WA. Bisa Pak Yan jelaskan biar sobat BC misalkan tertarik dengan kreasi Pak Yan tedung ini bisa langsung dihubungi itu Pak Yan. Oke, sobat BC, kami memiliki media promosi, Facebook ada, Instagram ada. Kalau Facebooknya Lamopia Andro Sepia, terus IG-nya Tedung Lukis Bali Dadi. Tedung Lukis Bali Dadi. Nah, kami berada di lokasi tepatnya di Banjar Abasan, Singapadu Tengah, Sukowati, Gianyar. Nah, bisa WhatsApp. dihubungi di nomor WhatsApp kami 081 558 007 606. Nah, dari motif ya, bisa teman-teman lihat di media Instagram kami, ada beberapa foto yang karya-karya kami di sana. Mungkin demikian. Terima kasih Pak Yan atas waktunya. Ini merupakan sebuah pengalaman yang sangat luar biasa. Saya dan tim bisa meliput langsung proses pembuatan tedung lukis. Pertanyaan terakhir Pak Yan, apakah ada tedung yang Pak Yan bikin selain dari tedung lukis nih Pak Yan? Ya. Bisa dijelaskan Pak Yan? Selain tedung lukis ini, kami juga memproduksi tedung Bali pada umumnya atau tedung agung namanya sih. Tedung Kalau agung, sekarang, sekarang kan ngetok tuh, yang Pak Yan. medianya dari kain semua. Kain semua. Kain. Terus untuk kayunya juga Ya, beda juga Pak ya? ada sekarang kan banyak variasi. Jadi kita sudah combine, jadi kolaborasi antara klasik dengan yang beredar saat ini. Kita juga biar teman-teman datang ke sini ada pilihan, ada yang mau klasik atau mau yang populer saat ini. Gitu. Oh, sangat lengkap sekali Pak Yan. Oke Sobat BC, untuk lebih lengkapnya Sobat BC bisa datang langsung ke tempat kediamannya Pak Yan Lame yang berada di Banjar Abasan, Desa Singapadu, Kabupaten Gianyar Pak Yan. Itu bisa dengan WA, Instagram, atau Facebook.
Buat Sobat BC, terima kasih sudah menyaksikan episode ini dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga Pak Yan atas waktunya dan pengalamannya yang sangat luar biasa. Di akhir kata, saya mohon maaf bila ada salah kata. Semoga tayangan ini mampu memberikan informasi yang edukatif. Pak Yan, terima kasih sudah memberikan kami waktu untuk wawancara. Jika ada salah kata, saya juga minta maaf sama Pak Yan. Yang saya ucapkan terima kasih banyak. Ya. Dan kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Yan, terima kasih sudah memberikan kami dan tim waktu dan